Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sadar dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum masuk ke konten seperti biasa, beli baju koko yang bagus, cek deskripsi, sudah dipakai baju kokonya udah ganteng. Langsung beli parfum di deskripsi juga. Beli parfumnya dari Kamuni ya. Gue pakainya Dutch sama Dubai ya. Tapi yang bau-bau lain juga enak-enak ya. Enak-enak sih baunya, seger gitu. Dan yang pasti awet, ini seharian dipakai enak. Dan harganya terjangkau. Dan ini produk UMKM. Jadi langsung cek deskripsi di bawah ya. Dan jangan lupa juga, sudah ganteng itu langsung cek deskripsi lagi. Karena di situ kalian bisa daftar umroh. Umroh dari mulai yang backpacker, mandiri, family, standar umroh, VIP sampai VVIP. Cek deskripsi semuanya guys. Ada di situ pokoknya. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita ke konten guys. Konten kita kali ini ya, ini tentang keturunan Yaman. Ini ada postingan begini. Negara dalam negara, wilayah seluas ini PIK 123 tak cukup Taipan memiliki dana untuk bangun seluas ini. Tak mungkin negara biayai. Kemana hutang negara 4.200 T. Ini bangunan luas melebihi IKN. Tak sembarang pribumi bisa masuk. Semoga pemerintah mengaudit hutang kemana ngalirnya. Pak Prabowo Ditek. Ini kayaknya kerjaan imigran Yaman ya. Kerjaan keturunan Yaman ini. Mengancam kedaulatan ini ya. Hah? Begini ini mengancam kedaulatan ya. Kita lihat siapa sih videonya. Wah, di situ tulisannya Jokowi berhasil membuat negara Cina dalam NKRI View PIK 1, PIK 2, PIK 3. Cina Tiongkok sudah membuat negara di dalam negara di Teluk Jakarta. Waduh. Ini ulah imigran Yaman ini. Ulah imigran Yaman. Oh, gede ya. Oh, wow, besar ini dari pesawat. Oh, asli. Hampir diperbesar lagi. Di zoom. Gede loh. Ya bisa jadi ini lebih besar dari IKN ya, bisa jadi ya. Kalau ini PIK ya. View PIK 1, PIK 2, PIK 3. Wah, ini ulah imigran Yaman. Sudah mengancam, kalau benar ini ya, ini bisa mengancam kedaulatan NKRI ini. Wah, bisa begitu ini. Emang imigran Yaman ini ya. Ya Allah. Hah, usir deh ya imigran Yaman itu ya. Usir deh imigran Yaman tuh ya, usir deh ya. Buta mata emang orang-orang kadang-kadang itu ya. Oke, jangan usah lama-lama, kita lihat ya komentar netizen di sini. Apa kata netizen? Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di postingan ini ya, Twitter. Negara dalam negara, wilayah seluas ini PIK 123 tak cukup Taipan memiliki dana untuk bangun seluas ini. Tak mungkin negara biayai. Kemana utang negara 4.200 T. Ini bangunan luas melebihi IKN. Tak sembarang pribumi bisa masuk. Semoga pemerintah mengaudit hutang kemana ngalirnya. Pak Prabowo di tag nih. Jadi kita baca komentar netizen.
Semakin jelas untuk apa IKN dibangun. Kalau alasannya Jakarta sudah tidak layak, lalu membangun di tengah hutan, sementara di pelupuk mata terjadi pembangunan besar-besaran dengan nuansa Cina. Lalu kenapa anggaran segitu besar untuk IKN? Coba bangun di PIK saja, dekat Jakarta. Ya karena mungkin ini ulah imigran Yaman. Mestinya, iya. Waduh. Rebut kembali, haruslah rebut kembali. Bentar juga diamuk bencana alam rata lagi jadi laut. Buset, amin deh ya. Amin deh. Moga-moga, amin. Maksudnya balikin ke pribumi. Benar ya, benar. Hoax atau fakta? Ramalan Prabowo tahun 2030 NKRI bubar. Ibu Pertiwi menangis. Lawan pengkhianat NKRI butuh negarawan. Ingat, kita generasi muda, generasi tua NKRI apa dah panjang. Para intelijen garis lurus sudah membaca, tak mungkin bicara sembarangan. Ya, mudah-mudahan Allah jaga ya. Apakah ada yang berani mengusut? Mari kita tunggu. Mari sama-sama kita tunggu. Pasti ada, ini menyangkut hutang negara sepertinya. Hutang tak jelas kemana arahnya, dikorup dan dialihkan. Iya. Apalagi selama pandemi kemarin ya, banyak banget duitnya itu. Bukankah diberi izin pas zaman Anies? Allahu alam gue. Gila udah sebesar itu peninggalan Mulyono gak ada yang bener. Setan gerombolan Mulyono ini udah pajak rakyat dipakai buat kesejahteraan orang Cina. Gak boleh pula rakyat main masuk situ. Gitu. Itu kalau dibaca apa ya? Anjong. Ya mungkin anjong. Anjang. Ya anjang bisa juga. PSN Pimpinan Big 2 dijaga ketat. Polri dan TNI 3 Matra dijamin aman 24 jam. Siapa yang berani usik langsung dibas. Masyarakat harus berani bicara, sampaikan kebenaran, jangan hanya diam. Mainkan jarimu sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Semua angkatan bersenjata ada gimana tidak aman negara Big 2. Gimana mau ditembus? Iya ya. Yang mengamankan dari kita juga ya. Negara ini akan dijajah kembali nak. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatin Indonesia ya. Wow, nggak takut Zi punya Cina komunis ke depannya. Waduh, hashtagnya Gibran bencana nasional aja. Resolusi jihad Hari Pahlawan 10 November, siap-siap aja yang mau. Dan Prabowo akan membuat mega proyek bersama swasta, membuat giant seawall dari Jakarta sampai Gresik sepanjang pantai utara Jawa. Dan tentu saja pesisir dan pantainya jadi wilayah swasta. Kalah tuh kubulekan. Masa? Waduh. Aduh, nggak paham dah. Kalau kalian bisa mengaudit, saya yakin ini Pak Prabowo di tag ya sama Gerindra. Kalau kalian bisa mengaudit, saya yakin seluruh mungkin ini rakyat Indonesia akan mendukung kalian. Iyalah, diaudit lah. Itu PIK 1 boleh kok dimasukin umum, bahkan ada satu rute busway ke situ. Saya pernah berkunjung ke situ, Pantai Maju, boleh-boleh aja sama orang di sana. Oke, kita lihat. PIK 1 dan 2 semua boleh untuk umum. Kalau ada gate untuk ke area yang perumahan pribadi, terutama yang elit ya wajar. Nggak cuma di PIK, perumahan-perumahan kecil yang ada satpam jaga, ditanya keperluannya. Kita juga harus bisa bedakan mana ruang umum dan mana ruang privat. Lah emang perumahan yang nggak boleh dimasukin di PIK doang, itu wajar kok. Pantainya aja, perumahannya enggak. Kita baca semua ini informasi nih. Type cluster seperti ini di mana adanya damage eksklusif untuk penghuni, membuat orang mudah untuk menyelundupkan narkoba, senjata dan lain-lain. Mengingat masih terbatasnya kapal-kapal kita, baik itu Coast Guard, TNI AL, Aero dan lain-lain. Ya. Ngeri-ngeri boy, ayo bangsa Indonesia harus bangun. Yang salah Yaman. Ini yang salah imigran Yaman ini. Kebiasaan Mulyono, warga korban musuh gusuran sirkuit Mandalika belum terima ganti rugi. Begitu saya pernah dengar dari pembicaraan seseorang itu warga asing bisa membeli aset di daerah PIK, nggak tahu caranya gimana. Setahu saya PIK banyak dimiliki warga asing. Nah itu yang lu tahu, kita nggak tahu juga itu.
Hashtag aja nih Gibran bencana nasional, turunkan UU Wafa, batalkan PSN, PIK 2, gantung mati Jokowi. Buset, serem. Bagus ini, dan semoga ada gempa besar yang akan menenggelamkan sekalian bersih. Amin. Ya Allah, turunkanlah azabmu di tempat ini seperti kota Sodom yang kau angkat dan terbalikan. Amin. Bukannya sudah lama diprediksi oleh pakar-pakar politik kita yang aliran lurus bahwa akan ada negara di dalam negara. Sekarang mau bilang apa lagi? Ibarat nasi sudah jadi bubur, hanya ada dua pilihan, rebut kembali atau diam jadi penonton. Nah, gua bersuara begini aja nanti bakal buah. Orang-orang yang masih terlibat dengan keluarga Jokowi dan yang mendukung dinasti Jokowi dan anaknya harus dihukum mati. Bangkitnya kesadaran dari sistem yang zalim. Bolehlah. Tapi mau sadar gimana? Banyak orang lapar. Banyak orang lapar. Tahu diri tanah ini bukan warisan nenek moyang lu. Buset babi. Sudah tidak ada lagi yang bisa diharap. Masih ada Allah lah. Tenang aja, Allah punya aturannya sayang. Mulyono telah menjual Indonesia lewat utang yang menggunung. Yang jadi pertanyaannya kemana uang utang itu? Wallahu a'lam. Tidak ada lagi yang menjaga negara kita. Hanya pejabat dan penjilat yang haus kekuasaan, mementingkan keluarga dan golongannya, dan mengaku paling NKRI harga mati. Nah itu. Jadi ini ulah imigran Yaman ini. Pantas banyak yang tidak suka ke Bang Anies karena beliau keras melawan pembangunan Omia. Nah mungkin Prabowo, mana janji Anda akan siap berjuang bahkan mati bersama rakyat Indonesia? Mudah-mudahan diingat. Dan DPR RI masih nyenyak dalam tidurnya. Buah kayak enak tidurnya. Asyik kasur enak. Lipo lama-lama Indonesia punya OE. Dan itu mulai terjadi secara perlahan tapi pasti ya. Jadi udah gitu aja ya guys ya. Jadi di ini konten gua kali ini ya. Rupanya imigran Yaman itu mengancam kedaulatan NKRI di PIK 1, 2, 3 ya. Begitu ya. Gua Babaldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi. Beli koko di deskripsi, pakai minyak wangi di deskripsi, daftar umroh di deskripsi. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.